Martin Luther dikenal luas karena gagasannya yang memberikan perubahan dalam sejarah Kristen dunia. Ia merupakan profesor di bidang teologi yang menggagas reformasi Protestan. Ketika itu, ia melancarkan kritik tajam dengan membuat 95 dalil yang isinya mengutuk keduniawian gereja. Kehidupan awal. Martin Luther lahir pada 10 November 1483 di Eisleben, Mansfield County, wilayah Kekaisaran Romawi Suci. Putra dari pasangan Hans Luther dan Margaret Lindemann yang merupakan petani dan juga menuai kesuksesan dalam bidang pertambangan. Hans yang ambisius ingin Luther menjadi pengacara. Karena itu di usia 7 tahun, ayahnya mengirim Luther ke sekolah bahasa Latin di Mansfield, kemudian ke Magdeburg pada tahun 1497. Setahun kemudian dia kembali ke Eisleben dengan mempelajari tata bahasa, retorika, dan logika, sebuah pelajaran yang disebut pembersihan dan neraka. Pada 1501 saat ia berusia 17 tahun, ia masuk Universitas Erfurt dan memperoleh gelar Master of Art di bidang tata bahasa, logika, retorika, dan metafisika. Menjadi biarawan. Salah satu momen terpenting dalam hidup Luther terjadi 2 Juli 1505. Saat itu ia sedang berada dalam perjalanan kembali ke kampus. Di saat hujan badai petir menyambar di dekat Luther, kepada ayahnya dia berujar, begitu takut akan kematian dan penghakiman abadi. Luther kemudian memutuskan berhenti dari sekolah hukum dan memasuki Bela Agustin di Erfurt pada 17 Juli 1505. Sebuah keputusan yang mendapat respon negatif baik dari keluarga maupun teman-temannya. Luther kemudian mendedikasikan hidupnya bagi Ordo Agustin, di antaranya berpuasa, berdoa, berziarah, dan melaksanakan pengakuan dosa. Kritik Gereja Katolik. 503 tahun silam, seorang biarawan bernama Martin Luther berdiri di depan sebuah gereja di Wittenberg untuk melayangkan kritik terhadap otoritas Gereja Katolik. Kritikan-kritikan yang dikeluarkan oleh Martin Luther terjadi ketika ia mengetahui adanya praktik menjual surat pengakuan dosa oleh gereja. Surat pengakuan dosa seharusnya sebuah hal yang sakral, karena merupakan bentuk anugerah gereja terhadap dosa yang telah diperbuat. Akhirnya pada 31 Oktober 1517, Martin Luther membuat 95 dalil yang isinya mengutuk keduniawian gereja secara umum dan praktik jual beli surat pengakuan dosa secara khusus. Martin Luther menempelkan surat protesnya itu di gereja Wittenberg dan mengirimkan satu salinannya kepada Uskup Agung Mainz. Salinannya pun diperbanyak untuk disebarkan secara luas di wilayah Wittenberg. Aksi protes Luther terhadap gereja menyebar dengan cepat dan meluas ke seluruh wilayah Jerman. Luther dengan segera menolak otoritas Paus dan konsili gereja dan menekankan bahwa dirinya akan dibimbing oleh kitab suci dan akalnya sendiri. Pihak gereja tidak tinggal diam dan segera memanggil Luther untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Luther mengeluarkan segala pendapatnya, namun pihak gereja tidak mendengarkan, dan ia dinyatakan sebagai seorang pelanggar hukum oleh Parlemen Worms tahun 1521. Di Jerman pada abad ke-16, biasanya akan menghukum orang yang menentang gereja dengan cara memenggal kepala orang tersebut, tetapi tidak dengan Luther, karena ia memiliki dukungan yang kuat dari masyarakat, termasuk beberapa kelas bangsawan. Gerakan Reformasi Kristen Protestan. Aksi kritik Luther terhadap otoritas gereja rupanya tercatat dalam sejarah sebagai awal dari reformasi di daratan Eropa dan seluruh dunia yang melahirkan Protestanisme. Gerakan reformasi Luther menuntut menerjemahkan Alkitab dari bahasa Latin ke bahasa Jerman. Hal itu ternyata berdampak besar karena orang tidak perlu bergantung pada seorang imam untuk membaca dan menafsirkan Alkitab. Alhasil, legitimasi pada padri Katolik pun terancam tergerus. Selain itu, Luther mengkampanyekan pendidikan universal untuk anak, perempuan, dan laki-laki di zaman ketika pendidikan hanya bisa diakses oleh orang kaya. Namun, gerakan reformasi yang melahirkan pecahnya Kristen Protestan ternyata harus dibayar mahal. Serangkaian perang antara kubu Katolik Roma dan reformis Protestan meletus pada 1524 hingga 1648. Puncak konflik berdarah tersebut
adalah Perang 30 Tahun Jerman antara 1618 sampai 1648 yang menewaskan sekitar 75 juta jiwa. Konflik kedua kubu berakhir dengan Perjanjian Westphalen. Tiga aliran Kristen akhirnya diakui, Katolik Roma, Lutheran, dan Calvins. Warisan intelektual dan politik Luther mengilhami para tokoh pembaruan Protestan di zamannya, seperti Calvin, Zwingli, Knox, dan Cranmer. Pemikiran pada pembaru ini pun pada gilirannya melahirkan berbagai jenis denominasi Protestan, misalnya Gereja Lutheran, Reformer Anglikan, Anabaptis, dan masih banyak lainnya yang terus berkembang sampai sekarang. Masa akhir dan kematian. Antara tahun 1533 hingga 1546, Luther mengabdi sebagai tenaga pengajar teologi di Universitas Wittenberg. Saat itu kesehatannya mulai menurun. Ia menderita berbagai macam penyakit seperti menial vertigo, masalah pencernaan, dan katarak di salah satu matanya. Sakit dan masalah emosional mempengaruhi tulisannya. Beberapa karyanya berisi bahasa yang menyinggung dan kasar terhadap beberapa elemen masyarakat. Salah satunya adalah kalangan Yahudi. Leon Poliakov dalam karyanya berjudul From the Time of Christ to the Court Jews mengatakan bahwa khutbah terakhir Luther 3 hari menjelang kematiannya ditujukan untuk orang-orang Yahudi yang keras kepala. Setelah itu, tepatnya pada 18 Februari 1546 pukul 02.45, Luther meninggal dunia dalam usia 62 tahun di Iceland setelah terserang stroke. Jenazahnya dimakamkan di Wittenberg, tepatnya di bawah mimbar.